Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Amal Faradisa, tim 191900003. Di sini saya akan memaparkan laporan KKL 2 atau magang 2 di SMA Panjura Malang. Sebelum saya memaparkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum mengenai SMA Panjura Malang. SMA Panjura Malang terletak di Jalan Kelut, nomor 9, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Untuk visi dan misi SMA Panjura sendiri adalah visinya terwujudnya sekolah yang mengembangkan iptek berlandaskan impak ya dengan mengedepankan budi, pekerti luhur, dan kualitas serta berwawasan lingkungan. Untuk misinya, ini sudah saya jelaskan di PPT ya. Selanjutnya, yakni poin-poin yang akan saya bahas tentang SMA Panjura Malang. Yang pertama yaitu kurikulum dan silabus, yang kedua RPP modul ajar, yang ketiga bahan ajar, yang keempat yakni instrumen evaluasi. Yang pertama adalah kurikulum dan silabus. Untuk kurikulum dan silabus, aspek yang perlu ditelaah, yakni yang pertama, kesesuaian silabus dengan SK atau KD. Di SMA Panjura sendiri menggunakan kurikulum 2013 dan menggunakan silabus yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Sehingga silabus yang digunakan oleh SMA Panjura sudah mengikuti kompetisi dasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Silabus SMA Panjura sendiri dipecah dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah serta keadaan sesuai dengan keadaan yang dialaminya. Yang kedua yakni kesesuaian indikator dengan kompetensi dasar. Untuk indikator sendiri dipecah sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga yakni kesesuaian materi dengan kompetensi dasar. Karena SMA Panjura ini mengacu pada KI atau KD atau kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga materi yang dijelaskan pun juga mengikuti kompetensi dasar atau runtut ya, berkesinambungan selalu. Yang keempat yakni kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Untuk pengalaman belajar sendiri, setiap siswa ini memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Sebelum memasuki SMA Panjura sendiri, di sana terdapat tes namanya tes PPDB. Di situ siswa dites baik kemampuan bakat, minat, terus IQ, terus pengetahuan juga. Di situ siswa akan mengetahui minat jurusan yang diminatinya itu apa, sehingga ketika sudah sekolah efektif atau sudah berkegiatan pembelajaran dimulai, itu siswa tidak merasa bingung dan siswa siap menerima pembelajaran karena sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, seperti itu. Yang kelima, yakni kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Untuk alokasi waktu, SMA sendiri itu 45 menit per jam pelajaran. Dan setiap guru kemungkinan kurang lebih itu setiap materinya bisa sampai 8 sampai 14 jam pelajaran per materi. Yang terakhir yaitu kesesuaian sumber media dengan materi. Untuk sumber atau media dengan materi ini yang digunakan oleh SMA Panjura adalah buku paket serta internet. Intinya di sana itu sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau emang kita membutuhkan internet, ya berarti memakai YouTube atau Google gitu. Kalau mengacu pada buku paket, berarti menggunakan buku paket, seperti itu. Selanjutnya yakni mengenai RPP atau modul ajar. Untuk RPP sendiri ini yang dibahas adalah perumusan indikator.
Apakah indikator ini sesuai dengan KD? Kejelasan rumusnya ini menggunakan kata kerja operasional. Kelengkapan cakupan rumusnya itu seperti apa aja. Untuk RPP di salah satu guru SMA Panjura, saya telaah di RPP tersebut sudah sesuai dengan kompetensi dasar, sudah menggunakan kata kerja operasional seperti mendeskripsi, menjelaskan, dan lain-lain. Untuk kelengkapan cakupan rumusannya sangat lengkap. Selanjutnya yaitu pemilihan dan organisasi materi. Kira-kira ini organisasi materi itu sesuai enggak dengan KD, sesuai enggak dengan alokasi waktu dengan cakupan materi. Setelah saya telaah, untuk organisasi materi ini, pemilihan materi ini sesuai dengan KD dan juga sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan setiap gurunya. Karena RPP ini dibuat oleh guru, dan guru ini pasti mengetahui kebutuhan siswanya itu seperti apa. Yang ketiga, yakni skenario pembelajaran. Untuk tahapan belajar kegiatan pembelajaran di SMA Panjura sendiri, menurut RPP itu sudah lengkap, ada kegiatan mulai dari pendahuluan, inti, penutup, dan juga berdasarkan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Itu siswa bisa menggunakan metode pembelajaran PBL atau problem based learning. Di sana siswa diminta untuk mengidentifikasi sebuah masalah. Dan untuk skenario pengalaman belajar atau tahapan kegiatan pembelajaran ini berdasarkan dengan student centered learning, di mana siswa ini dituntut untuk lebih aktif dan guru tetap selalu mendampingi setiap kegiatan pembelajaran. Yang keempat, yakni model strategi pembelajaran. Model strategi pembelajarannya sesuai dengan hakikat mata pelajaran, sesuai dengan desain materi, sesuai dengan desain karakteristik siswa. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya karena ini dibuat oleh guru, jadi guru tuh lebih mengetahui karakter siswanya itu seperti apa. Jadi guru tuh bisa menata sendiri untuk apa siswa ini butuhnya strategi belajar itu seperti apa gitu. Selanjutnya yaitu sumber atau media pembelajaran ini sudah sesuai dengan materi, sudah sesuai dengan karakteristik siswa, dan sudah sesuai dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Untuk fasilitasnya ada seperti LCD, terus Wi-Fi, dan lain-lain. Selanjutnya yakni bahan ajar. Aspek yang ditelaah pada bahan ajar yaitu yang pertama kesesuaian. Di sini bahan ajar itu dikembangkan dari kompetensi dasar. Jadi gurunya tidak seenaknya sendiri membuat materi tapi tidak berpacu pada kompetensi dasar. Karena di awal sudah saya jelaskan bahwasanya SMA Panjura ini mengacu pada kompetensi dari dasar atau kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bahan ajar yang dikembangkan juga sesuai dengan kompetensi dasar. Dan selanjutnya yakni valid. Bahan ajar pada SMA Panjura sudah valid dikarenakan menggunakan sumber yang dapat dipercaya, kayak buku paket dari Erlangga, Yudhistira, dan lain-lain seperti itu. Yang ketiga, bahan ajarnya sudah menarik, sangat menarik karena di salah satu guru SMA Panjura ini menjelaskannya tuh dengan cara di video, guru terlebih dahulu mencatat, setelah itu guru menjelaskan catatan tersebut dengan video, setelah itu di-share ke setiap muridnya. Mengapa demikian? Nah, ini berkesinambungan dengan aspek selanjutnya yaitu kemudahan. Karena siswa ini lebih mudah, lebih memahami apabila dijelaskan oleh gurunya langsung. Walaupun kemarin pembelajaran sempat online, seperti itu. Selanjutnya yaitu konsistensi dengan realita fenomena kehidupan. Di pembelajaran matematika ini, setiap guru selalu menjelaskan
bahwasanya matematika ini sangat penting. Jadi siswa itu tidak bingung kenapa kita harus belajar matematika. Jadi di situ guru menjelaskan, kayak contohnya kita belajar jarak, kan itu sangat berpengaruh di kehidupan kita juga. Karena setiap kalau kita pergi, kita kan juga menghitung jarak dari tempat A ke tempat B, seperti itu kan ya. Selanjutnya yaitu kegunaan. Di sini, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, karena peserta didik ingin membutuhkan bahan ajar yang dari gurunya, intinya dari penjelasan gurunya. Jadi ini sangat berguna sekali bagi peserta didik karena peserta didik sangat membutuhkan itu. Dikarenakan peserta didik lebih cepat paham apabila guru yang menjelaskan secara langsung. Yang terakhir yaitu kerunutan. Karena bahan ajar ini dikembangkan dari kompetensi dasar, dan kompetensi dasar itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sudah runtut intinya dari materi A sampai Z itu sudah berkesinambungan. Jadi bahan ajar yang dibuat oleh guru pun juga harus berkesinambungan supaya siswa ini juga tidak bingung kok tiba-tiba dari A ke C, kok dari C ke Z. Jadi guru menjelaskannya juga secara runtut dan sesuai dengan aspek-aspek yang ada di kompetensi dasar. Selanjutnya yang terakhir yakni instrumen evaluasi. Untuk instrumen evaluasi ini, aspek yang ditelaah yaitu kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasan di dalam kurikulum. Setelah saya telaah dari instrumen evaluasi salah satu guru SMA Banjura, bahwasanya kisi-kisi sudah sesuai dengan cakupan pokok bahasan. Intinya, setiap kisi-kisi yang dibuat itu sudah pernah diajarkan sebelumnya dan tidak ada yang belum diajarkan gitu. Jadi siswa pun belajarnya sesuai dengan kisi-kisi itu, sehingga pada saat ulangan harian atau ulangan kenaikan kelas dan ulangan-ulangan lainnya, siswa ini tidak kebingungan gitu. Selanjutnya, kisi-kisi mencakup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya. Untuk SMA Banjura, saya kemarin dikirimi mengenai instrumen evaluasi kisi-kisinya ini mengenai ranah pengetahuan, karena ini termasuk kisi-kisi soal ulangan kenaikan kelas sesuai dengan PPT saya ini ya. Selanjutnya yakni jumlah butir soal sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Untuk butir soal kisi-kisi ulangan kenaikan kelas ini ada 40 dan waktunya itu 120 menit. Untuk persoalannya kira-kira siswa dapat menyelesaikan dalam 3 menit. Selanjutnya yaitu rumusan butir soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Karena sudah membuat indikator soal, dan indikator soal ini menggunakan kata kerja operasional sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya yakni kesesuaian pilihan soal dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Di kisi-kisi ini juga ada tingkat kesukaran. Untuk tingkat kesukaran sendiri ada mulai dari mudah, sedang, dan sulit. Nah, di sana siswa itu bisa mengidentifikasi sendiri kira-kira kalau sulit itu seperti apa, sedang itu seperti apa, mudah seperti apa. Jadi siswa bisa mempersiapkan diri sebelum mengerjakan ulangan kenaikan kelas seperti itu. Yang terakhir yaitu kunci jawaban tersedia dan sesuai dengan butir-butir soalnya. Nah, di atas ini di PPT saya sudah menjelaskan bahwasanya ada kartu soal ulangan kenaikan kelas. Di sana juga ada rumusan butir soal, setelah itu juga ada kunci jawaban, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi diujikan, indikator soal, dan lain-lain. Ada sumbernya juga, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Laporan kuliah kerja lapangan 2 atau magang 2 di SMA Banjura Malang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.